Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi antal murtaja mumaziha. Acara safari dakwah Al-Ustaz Ahmad Zaki Mirza Ilsi ke Pulau Lombok pada sore hari ini akan segera kita sama-sama mulai. Marilah kita sama-sama membuka acara pengajian umum pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Alwi. Kepadanya tiang daulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah, sadaqallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Alwi. Beliau adalah Qori Nasional yang diperwakilan dari Nusa Tenggara Barat. Ingin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni acara yang sama-sama kita tunggu, sama-sama kita nantikan, yakni tausiah yang akan langsung disampaikan nantinya oleh Al-Ustaz Ahmad Zaki Mirza LC yang akrab kita kenal dengan Ustaz Zaki Mirza. Di mana bapak-bapak, ibu-ibu juga sering kita lihat di stasiun televisi maupun di YouTube. Dan alhamdulillah pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita, hadir di hadapan kita semua. Dan mohon izin Ustaz, bapak-bapak, jamaah kami, masyarakat kami sudah lama menunggu kedatangan pelunggu. Pelunggu ini kan bahasa halusnya orang Lombok Ustaz. Jadi maksudnya antum ya. Jamaah kami sudah lama menunggu kedatangan antum, rindu katanya Ustaz, di mana yang terbiasa melihat di stasiun TV, dan alhamdulillah pada sore hari ini hadir di hadapan kita semua. Oleh karena itu kami harapkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar untuk mengisi tempat yang masih di dalam, supaya nantinya apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu kita sambut, kita kasih waktu untuk Al-Ustaz Ahmad Zaki Mirza LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil. Sebelum kita masuk pada kajian, mari sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tidak lain kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan salah dan khilaf.
Kalau bukan kepada Allah kita memohon ampun, kepada siapa lagi kita beristighfar? Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbana. Lebih semangat. Minal khataaya. Sekali lagi astaghfirullah Rabbal baraya. Setiap manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Inilah kita manusia. Boleh saya tahu di sini ada yang tidak pernah bikin dosa? Angkat tangan. Sekarang angkat tangan yang sampai detik ini nggak berhenti bikin dosa. Angkat tangan. Coba lihat, kalau laki-laki sedang menangis, pasti yang dia pegang kedua matanya. Betul nggak? Suami, saudara, laki-laki kalau lagi menangis pasti yang dipegang matanya. Tapi perempuan kalau menangis yang dipegang mulutnya. Betul nggak, Bu? Sadar nggak sadar, wanita kalau lagi nangis yang dipegang mulut. Mulut. Kenapa laki-laki yang dipegang mata? Karena laki-laki banyak dosanya dari perempuan. Kenapa yang dipegang mulutnya? Paling banyak yang berdosa apanya? Yang sering ngomongin orang, ibu-ibu. Yang sering julid, ibu-ibu. Yang sering gosip, yang sering ngutang, yang bayar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Istiqomah kita semua dalam ibadah. Amin ya Rabbal. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz dan ustadzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, pejabat setempat baik sipil, militer maupun kepolisian, yang tadi ketika saya mau sampai sini sudah banyak aparat-aparat kita. Saya yang duduk lebih tinggi tidak berarti lebih baik dari Bapak Ibu, karena manusia tidak bisa dilihat dari posisinya. Yang Allah lihat dari setiap kita adalah hatinya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wabil khusus yang kami hormati Ketua PKM Masjid apa namanya? Miftahul Jannah, artinya pintu surga. Mudah-mudahan yang sore ini duduk hadir Allah jadikan ahli surga. Mau masuk surga, Bu? Kurang semangat mau? Mau masuk surganya nanti apa sore ini? Dengan sore ini belum siap. Amal masih sedikit, sama suami masih sering ngelawan. Betul? Curhat nih. Ketua BKM Masjid Miftahul Jannah Bapak Saifullah STMT. Yang mana beliau?
Masya Allah. Yang tadi sudah menyambut kami, tadi kami sudah dijamu, alhamdulillah. Di sana lengkap, buah-buahan ada, minuman ada. Di sini juga alhamdulillah, di depan meja minuman ada, makanannya belum. Sudah Bu, tadi sudah makan banyak. Segenap masyarakat Bapak Ibu di Kelurahan Leneng. Apa? Saya bacanya Leneng. Leneng. Ini apanya lengkeng? Beda. Leneng tuh bahasa sini. Ada artinya leneng. Oh, nama tempat aja ya. Kecamatan Praia. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu insya Allah kita bukan hanya ingin mengkaji bersama. Nanti kita akan bermuhasabah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, banyak-banyaklah mengevaluasi, merenung sebelum nanti Allah yang menghitung dan mengevaluasi kita di alam mahsyar. Baik, alhamdulillah tadi Ustadz Gontar mewakili dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji mungkin sudah menjelaskan maksud, niat dan tujuan kami ke sini. Kami bersama tim, ini ada Ustadz Nofri bagian dokumentasi, ada ustazah kami ada di belakang, ada Ustazah Dea, ada Ustazah Siska, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang wasilah yang bisa menghadirkan kami ke sini, Al-Mukarram Al-Ustaz Khalid. Masya Allah, beliau orang sini, beliau yang membawa kami ke beberapa masjid. Ini bukan Ustadz Khalid Basalamah Ibu, beda ya. Nah ini Ustadz Khalid, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan saya ada Al-Quran. Ini bukan Al-Quran untuk dijual belikan. Jangan sampai nanti ada berita yang tidak pas. Ustadz Zaki safari dakwah keliling Lombok jual beli Al-Quran, bukan. Karena kami akan mendatangi insya Allah kurang lebih 24 masjid. Bersyukur Bapak Ibu, ini masjid yang paling pertama. Alhamdulillah. Jadi wajar ustadznya masih fresh dan dress. Ya. Insya Allah ada 24 masjid kami keliling. Ini masjid yang pertama, tanggal 14 kami balik ke Jakarta. Ini bukan Al-Quran untuk dijual beli Bapak. Ini Al-Quran contoh yang sudah kami cetak dan sudah kami sebarkan ke seluruh Indonesia. Pak Ustadz, nyetak itu kan sekarang harus pakai uang, betul nggak Bu? Menyebarkan juga harus pakai uang. Dari mana dananya Ustadz? Dari hasil kami keliling seperti ini Pak. Di setiap masjid kami ajak masyarakat, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi seikhlasnya. Kami kumpulkan dari masjid ke masjid. Selesai nanti 24 masjid, dari uang itulah yang kami cetak Al-Quran. Paham? Bisa dimengerti? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita kumpulkan donasinya, kita cetak. Jadi Bapak Ibu nanti yang menyisikan rezeki berarti sudah ikut mencetak dan menyebarkan Al-Quran. Ketika Al-Qurannya kami sebarkan, saya ke Jayapura Pak, Papua. Sudah 1 tahun saya bolak-balik ke Papua.
Di Jayapura 16.500 Al-Quran sudah kami sebarkan. Bapak nanti di Lombok ini silahkan perlu Al-Quran berapa, komunikasikan dengan Ustadz Khalid. Biar kami nanti yang kirim, biar didistribusikan, disebarkan di Lombok ini. Pak Ustadz, berarti kalau kami berdonasi nanti Al-Qurannya disebarkan, diterima oleh para santri di pesantren-pesantren. Qurannya dibaca oleh ibu-ibu di pengajian-pengajian. Al-Qurannya diterima kemarin di Jayapura oleh anak-anak kecil mu'alaf di Papua. Kembalinya pahala bacaannya, diterima Al-Qurannya bukan untuk kami, tapi untuk setiap bapak ibu yang ikut berdonasi Al-Quran. Seperti itulah insya Allah. Nanti kita akan bahas, karena di tema kali ini saya kedapatan titipan tema. Temanya yaitu tentang apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, alhamdulillah ini walaupun di masjid tapi soundnya bagus Pak, mantap. Kita doain ini yang ngatur soundnya masuk surga sama speaker-speakernya. Jarang-jarang kan speaker didoain masuk surga Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah karena ini titik pertama saya harus sampaikan, dan tolong sebarkan, sampaikan berita ini ke seluruh masyarakat di Lombok. Kami kesini ini tidak membebani panitia, kami tidak memberatkan pengurus masjid. Silahkan tanya sama ketua DKM kita ya Pak, apa ada saya dan tim minta dibelikan tiket pesawat? Tidak. Apa ada kami minta disiapkan penginapan Pak? Tidak. Apa ada kami minta direntalkan mobil? Juga tidak. Tidak kami haruskan. Yang penting para jamaah hadir, kita bisa kajian, berbagi ilmu, biar kami yang modal sendiri, kami yang menjemput umat, kami yang datang masjid ke masjid. Makanya Bapak Ibu bisa saksikan kami datang ke sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak sama seperti siapa? Puas. Jauh-jauh dari Jakarta diteriakin Jalangkung loh Pak. Saya tanya, Ibu hidup nih mau bahagia di dunia apa di akhirat? Coba yang mau bahagia di dunia angkat tangan. Oh berarti sengsara. Yang mau bahagia dunia akhirat angkat tangan. Masya Allah. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mau bahagia dunia akhirat, kuncinya cuma satu. Berapa? Tidak ada yang lain. Apa kuncinya Ustaz? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Oke, stop sampai di situ aja Bu. Ini kalau sampai ujung ibu-ibu keenakan nih. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dunia akhirat dengan Al-Qur'an. Kuncinya cuma satu, Al-Qur'an, tidak ada yang lain. Pertanyaannya, Ibu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi setiap hari, yang Ibu sering lihat-lihat Al-Quran apa handphone? Bagus. Bangun
tidur sampai tidur lagi yang sering dibaca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Bapak-bapak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang sering bapak pegang-pegang handphone apa istri? Istrinya dicuekin kayaknya. Bu, ibu ngaji dari rumah ke sini, yang ketinggalan Al-Quran, jujur balik lagi nggak? Bapak ibu ngaji ke sini yang ketinggalan handphone, balik lagi? Masya Allah. Pasti Ustaz. Kenapa? Nggak bisa selfie, nggak bisa update status, betul nggak? Nggak bisa kepo tetangga lagi di mana. Padahal yang jadi penolong di alam kubur Al-Quran apa handphone? Boleh nggak Ustaz baca Al-Quran dari handphone? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi tetap kalau ibu mau Allah muliakan dunia akhirat, maka bacalah Al-Quran bukan dari handphone, tapi dari mushafnya langsung. Beda Ustaz, beda. Ibu lagi baca Al-Quran di handphone, bagus bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah. Notifikasi WhatsApp masuk, tring, dari Besti. Apa ibu bilang bestinya di WhatsApp? Hai bu, jangan lupa arisan bayar. Kira-kira bacaan Al-Qurannya bubar apa tidak? Tapi kalau baca dari ini bu, ya Allah bu, ini harus dengan etika, ini harus dengan adab, beda. Ibu baca Al-Quran dari handphone, banyak yang baca Al-Quran dari handphone tidak dalam keadaan berwudu, betul nggak? Tapi baca Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Kenapa harus suci? Ini ayat-ayat cintanya Allah. Ibu bapak kalau ingin dicintai oleh Allah, maka akrabkanlah diri dengan Al-Quran. Sayangnya zaman sekarang teknologi sudah canggih Pak Ustaz. Mana hadisnya kalau baca Al-Quran yang terbaik itu dari mushaf? Mushaf itu artinya lembaran. Ada satu hadis yang bunyinya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kalau orang anak Adam sudah meninggal, ada 7 kebaikan yang menghampiri dirinya di alam kubur. Satu di antaranya au mushafan warathahu, mushaf dalam bentuk seperti ini yang akan menolong kita di alam kubur. Bapak Ibu, kita dulu sebelum ada handphone kayaknya dekat dengan Al-Quran, betul? Lihat kakek nenek kita, orang tua kita, kalau mau baca Al-Quran dia ambil dari tempat yang tinggi itu Al-Quran, gak langsung dia baca, diapain dulu? Dicium, kemudian ditaruh di atas kepala, betul? Diletakkan di depan dada. Masya Allah, apa itu masih ada di zaman sekarang? Susah. Orang sudah sibuk sama handphone. Akhirnya karena sibuk sama handphone, sering lihat TikTok, sering lihat Instagram, akhirnya karakter kita jadi manusia minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Saya tanya sama kakek saya, kalau orang Betawi, saya orang Betawi bu, asli Jakarta.
Ada di sini orang Jakarta asli? Nggak ada. Ya Allah, sian deh gue. Saya asli orang Jakarta. Kalau yang asli orang Lombok ada? Semua ya. Saya asli orang Jakarta, Bu. Kita dulu zaman engkong itu kakek. Orang Lombok bilang engkong apa? Hah? Bambu. Apa Ustaz? Pabu. Pabu Ustaz. Ustaz nggak ngerjain saya kan? Kakek pabu. Apa sih? Oh, pabu. Pabu. Iya, pabu. Pabu kan Ustaz? Kakek pabu. Kalau nenek? Pusing. Orang Lombok bilang pusing apa Ustaz? Hah? Penang. Iya, Penang Malaysia ya. Berarti orang Penang itu orang pusing semua. Di Sumatera Pening, di sini Penang. Di Jakarta Gunung-gunung. Pusing tuh Penang. Saya tanya sama Pak Abu, apa sih Ustaz? Papu. Bilang dong Bu. Papu. Saya tanya sama Papu. Ya begitulah kira-kira. Pusing saya, penang. Saya tanya sama kakek saya, "Kong, kenapa sih kalau baca Al-Quran dicium, ditaruh di atas kepala, ditaruh di depan dada?" Kata kakek saya, mencium Al-Quran karena wajah kita ketika meninggal ditempelkan ke tanah. Dan nanti di dalam tanah ketika ibu sendiri tertindih tanah, terhimpit papan. Makhluk yang paling pertama datang itu adalah makhluk-makhluk kecil yang secara berombongan keluar dari tanah, mencari setiap lubang-lubang yang ada di wajah kita. Dan ternyata ibu tahu, ini kenapa tadi saya cerita, wajah laki-laki ketika di alam kubur yang pertama kali dicari oleh kalajengking, semut api, ular tanah adalah matanya laki-laki. Karena dari situlah banyak dosa. Perempuan yang pertama kali dicari oleh makhluk tanah adalah mulutnya. Siapa yang bisa menolong? Kata kakek saya, Al-Quran yang dicium setiap waktu. Bapak Ibu, Al-Quran jangankan dibaca, ini ada Al-Quran. Bapak pulang kerja capek, Ibu pulang dagang nasi capek, ke rumah nggak sempat baca, cuma Ibu ambil cuma cium-cium, itu saja sudah dapat pahala. Masya Allah, itu hebatnya Al-Quran. Dicium saja dapat pahala, ditaruh di atas kepala saja dapat pahala, ditaruh di depan saja dapat pahala. Walaupun tidak dibaca, lebih bagus lagi kalau baca. Saya tanya, kenapa kok kakek ditaruh di atas kepala? Karena kakek saya bilang suatu saat di padang mahsyar matahari sangat dekat dengan kita. Tidak ada yang bisa melindungi tubuh dan kepala kita dari panasnya matahari kecuali Al-Quran. Kenapa diletakkan di dalam dada? Di depan dada, karena berharap mudah-mudahan ini menjadi hidup dengan Al-Quran. Karena hidup dengan Al-Quran adalah hidup yang terindah, Ibu. Maka yang mau kita bahas, bagaimana Ustaz supaya kita akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, Ibu dicatat boleh, diingat-ingat boleh. Yang pertama, hidup bersama Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, muliakan Al-Quran. Letakkan, ikuti orang tua kita.
cium, taruh di atas kepala, taruh di depan dada. Kakek saya Bu tahun 97 meninggal karena sering mendekam Al-Quran. Meninggalnya hari Jumat setelah pulang sholat Jumat dalam keadaan memeluk Al-Quran. Orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Betul nggak? Jangan heran kalau ada yang meninggal lagi mabok, karena memang setiap hari mabok. Jangan heran ada orang meninggal lagi judi, karena memang hobinya judi. Jangan heran ada orang meninggal di masjid lagi sujud, karena memang keningnya tidak lepas dari sujud. Jangan heran kakek saya meninggal sedang mendekap Al-Quran, karena memang hobinya mendekap Al-Quran. Masya Allah Ibu, ini memuliakan Al-Quran. Zaman sudah canggih Ibu, kita lihatnya penang ya, pusing. Sekarang anak-anak udah jarang. Zaman kita ingat gak Ibu, belum ada handphone, ngaji dari maghrib sampai isya nggak boleh pulang. Betul nggak? Ngajinya pakai juz amma, warnanya biru, hurufnya keriting-keriting, di tengahnya kita taruh lidi. Betul. Ngajinya kalau di Jakarta gini, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, ro di atas ro di bawah ri, ro di depan ru, mim di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, mata lu, jadi. Ngaji orang dulu enak, tapi lihat Pak, orang tua kita termasuk kita yang lahir tahun 90-an, makhrajnya tuh betul. Karena ngajinya betul, sholatnya betul, Fatihahnya betul. Makanya kalau milih pesantren tahfiz, cari pesantren yang betul. Hati-hati, zaman sekarang banyak orang pinter tapi nggak bener. Betul nggak? Ibu pilih mana? Guru pinter nggak bener, apa bener tapi nggak pinter? Penang-penang. Masih mending bener walaupun nggak pinter, jujur, daripada orang pinter tapi nggak. Hati-hati, pilih pesantren. Belum lama viral di Kuningan, pesantren sholat berjamaah perempuan satu baris dengan laki-laki. Ditanya mazhabnya mazhab Soekarno, ngaku-ngaku jadi syekh. Yang khutbah Jumat perempuan, gak usah disebut pesantrennya, Az-Zaitun, biar jelas sekalian kan. Hati-hati pilih pesantren tahfiz Al-Quran yang betul Bu. Lihat dari sosok kiainya, apakah kiainya mencintai Al-Quran apa tidak. Yang pertama, hidup bersama Al-Quran, muliakan Al-Quran. Ibu pulang ke rumah nanti, kalau ada Al-Quran yang rusak-rusak, supaya dapat pahala, ibu kumpulin, bawa ke percetakan kalau ada di sini. Titip ke pengurus masjid juga bisa Pak, titip tolong bawa ke percetakan biar didaur ulang lagi sama percetakannya, dicetak yang baru. Ibu lihat kalau ada Al-Quran di lemari, taruhnya di bawah buku, pindahin ke paling atas. Itu namanya memuliakan Al-Quran. Ibu masih ingat nggak tahun 90-an, di saat belum ada BlackBerry Messenger, belum ada handphone, belum ada Android, belum ada WhatsApp. Ibu dulu lagi sekolah SMP, ABG, belasan tahun, SMA. Tiba-tiba ada laki-laki yang suka dengan ibu, biasanya menyatakan rasa cintanya lewat apa saat itu? Hafal ya. Ini tua-tua semua ternyata. Lewat apa Bu? Biasanya kalau ibu sudah dengar ada yang sampai kering-kering, siapa itu? Tukang pos. Berdebar-debar hati ibu. Betul nggak? Masih ingat masa itu?
Masya Allah, ibu surat dibawa sama tukang pos. Bu, ada pos, ibu ambil ya Allah. Baru baca nama laki-lakinya saja hati sudah gemetar. Deg-deg ser. Apalagi ketika dibuka suratnya, Masya Allah, ada kalimat indah yang dikasih stabilo warna pink. Tulisannya apa? I love you forever and ever. Pret. Itu surat cinta dari laki-laki yang suka dengan ibu. Membacanya berdebar-debar. Tapi Al-Quran ini surat cinta dari siapa? Dari Allah. Bahkan membacanya harus dalam keadaan suci. Lihat orang dulu Pak, kakek saya itu kalau baca Al-Quran salah, dia ulang lagi Pak. Dia mau bacaannya sempurna, walaupun menurut orang lain belum sempurna tajwidnya, tapi paling tidak dia ingin berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Quran. Yang pertama, memuliakan yang kedua apa Ustadz? Baca Al-Quran. Pak Ustadz, bacanya makhraj tajwidnya masih salah, apa dosa? Tidak ada istilah dosa ketika salah baca Al-Quran. Salah pun masih dapat pahala. Allah memaklumi yang salah itu yang tidak mau belajar. Betul nggak Bu? Ibu masih ingat nggak dulu cara melafazkan makharijul huruf? Nggak tahu sama nggak Jakarta dengan di sini? Kalau saya di Betawi dulu gini, coba sama-sama. Babau wali babena. Ini belajar huruf ba ya. Coba babau wali babena. Minal mubani. Mubabau waliba. Oke, saya ulang, ibu ikutin. Babau waliba bana minal mubani mubabau waliba. Ayo. Itu ada yang nggak mau penang. Itu baru belum nanti nanti itu orang dulu. Tapi betul. Yang kedua setelah muliakan baca. Ibu, saya Pak Ustadz, saya pengen mulia lagi, lebih pengen hidup bersama Al-Quran. Bagaimana? Lihat terjemah dan artinya. Sebaik-baiknya ibu baca Al-Quran, lihat terjemahnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lihat artinya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan di dunia melalaikan kalian. Oh, baru paham. Ya Allah, selama ini kita dilalaikan oleh dunia, harta, jabatan, profesi dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat baru sadar kalau dunia itu sementara. Baca, lihat artinya. Yang berikutnya amalkan. Apa Bu? Amalkan. Pak Ustadz, mengamalkan dulu apa menghafalkan? Semua orang harus mengamalkan, tapi tidak setiap orang bisa menghafal. Betul nggak Bu? Jadi setelah dilihat artinya, ibu amalkan dulu. Sekarang bagaimana mau menghafal yang sudah umur kepala 5, sudah kepala 6? Bu, ibu sudah hafal 30 juz apa juz 30? Kita Pak yang sudah kepala 5, kepala 6, juz 30, ada surat favoritnya 30. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini surat 30, andalan bapak-bapak kalau jadi imam di rumah depan istri dan anak-anak. Waladhdallin, kata anaknya amin. Anaknya bisik-bisik, pasti cool lagi nih.
Semua orang bisa mengamalkan, tidak setiap orang bisa menghafal. Amalkan, Bu. Kalau kata Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tapi jangan cuma benahin sholat. Zakat, jangan sholatnya khusyuk nangis-nangis, tapi tetangga sebelah kelaparan, berarti itu tidak mengamalkan Kata Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Istri hormat dengan suami. Jangan kalau sholat masya Allah nangis-nangis tahajud ibu-ibu, giran disuruh sama suami, oh ibu piring sebelah mana? Tuh. Saya khawatir pas ibu lagi gini, Bu, malaikat Israel lewat, azab ilahi, meninggal dalam keadaan monyong. Amalkan, ngaji kemana-mana, jangan cuma baca Al-Quran, lihat artinya, amalkan. Setelah amalkan, berusaha menghafal. Ya pendek-pendek aja, Pak. Persiapan jadi imam maghrib, istri siap, anak-anak siap. Pede punya surat baru. Waladhdallin, amin. Kata anak, pede nih, nggak cool lagi. Kata anaknya pasti cool. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapaknya, inna, lupa. Anaknya bingung dari tadi, inna nggak ketemu. Anaknya maju, innalillahi, Pak. Diterusin bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi bapak hafalin, Pak, minimal juz amma. Ya nggak, Bu? Iya, jangan full lagi. Oke. Satu, saya ulang lagi. Satu, muliakan. Dua, baca. Tiga, lihat terjemah. Empat, amalkan. Lima, hafalkan. Enam, sedekah Al-Quran. Sempurnakan keakraban dan kedekatan kita Al-Quran dengan sedekah Al-Quran tuh ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Masya Allah, Bu, kalau ibu sedekah, insya Allah pahalanya kembali untuk ibu-ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Misal, Ustadz, saya sedekah Al-Quran, Pak Ustadz. Sedekah Al-Quran, kemudian Al-Quran kami cetak dan Al-Quran sampai ke pesantren. Di pesantren ibu dibaca, kan sedekah Qurannya dari ibu tuh. Santri baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika baca setiap hurufnya, Allah kirim pahalanya untuk ibu yang bersedekah. Masya Allah, setiap huruf, Bu, lebih dari 1 juta huruf. Bayangkan ada santri yang menghafal Al-Quran dari Al-Quran yang ibu sedekahkan. Bahkan Al-Qurannya hilang, tapi karena sudah hafal di kepalanya, setiap hafalan yang dia baca, pahalanya kembali kepada bapak ibu yang bersedekah Al-Quran. Bapak ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita termasuk beruntung karena ada sahabat saya Ustadz Mantutu ikut serta berserta kami. Di kesempatan ini setelah kita mengkaji tentang Al-Quran, coba kita ulang lagi cara akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, Bapak, muliakan. Ada Al-Quran, taruh di atas, cukup ya. Yang kedua, baca. Yang ketiga, lihat arti. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, hafalkan. Yang keenam, sedekah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita.